Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami kelompok 5 untuk menampilkan hasil diskusi kami tentang bentuk-bentuk badan usaha. Anggota kelompok 1 Azia Dinanda dengan NIM 20059053. Kedua, Danta Utama dengan NIM 20059123. Ketiga, Nur Sofia Zana dengan NIM 20059084. Keempat, Sherly Rahmatul Ihsan dengan NIM 20059033. Materi pertama tentang badan hukum akan disampaikan oleh Sherly. Kepada Sherly dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Rahmatul Ihsan dengan NIM 20059033, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menyampaikan materi tentang badan hukum. Badan hukum. Badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan adanya badan hukum, perusahaan akan dapat memiliki legalitas untuk menjalankan kegiatannya. Keberadaan badan hukum perusahaan akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya. Dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan dapat memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar perusahaan. Unsur-unsur badan hukum. Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab secara hukum haruslah memiliki 5 unsur pokok badan hukum, yaitu 1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain. 2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. 4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya. 5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori-teori badan hukum. Dalam memahami beragam teori tentang badan hukum, Sydir Ali membaginya ke dalam 2 bagian, yaitu 1. Teori yang cenderung meniadakan persoalan badan hukum. 2. Teori yang cenderung hendak mempertahankan persoalan badan hukum. Pembagian badan hukum. 1. Badan hukum menurut bentuknya. Badan hukum dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, badan hukum publik atau public rights person. Yang kedua, badan hukum private atau private rights person. 2. Badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya. Ada 2 macam badan hukum berdasarkan peraturan yang mengaturnya. A. Badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata BW. B. Badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata adat. 3. Badan hukum menurut sifatnya. Badan hukum menurut sifatnya dibagi 2 macam, yaitu koperasi, korporasi, dan yayasan stisting. Materi kedua tentang bukan badan hukum akan disampaikan oleh Selvi. Kepada Selvi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofia Zana dengan NIM 20059084. Perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan materi kami tentang bukan badan hukum. Bukan badan hukum adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, yakni badan usaha yang bukan merupakan badan hukum. Contohnya perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan serta firma. 1. Firma. Dasar hukum KUHD di mana diatur dalam bagian kedua bab ketiga KUHD yang dicampur dengan ketentuan persekutuan komanditer pada pasal 16 sampai 35 KUHD. Firma adalah suatu perseorangan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Pendaftaran firma dilakukan dengan mendaftarkan akta firma tersebut dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 28 KUHD bahwa para pesewa wajib untuk melakukan pengumuman atas akte firma tersebut di dalam berita negara. 2. CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah firma yang memiliki satu atau lebih sekutu diam.
Sekutu diam yang hanya menyerahkan uang, barang, tenaga sebagai pemasukan dalam suatu persekutuan. Pendirian CV tidak diatur secara khusus di dalam KUHD, akan tetapi oleh karena CV merupakan firma, maka untuk pengaturan CV juga diberlakukan ketentuan pasal 22 dan 23 KUHD. CV didirikan dengan membuat anggaran dasar melalui akta pendirian yang dibuat oleh dan diharapkan oleh notaris, didaftarkan di PN dan diumumkan dalam tambahan berita negara. 3. Persekutuan perdata. Sebagaimana diatur dalam pasal 16-18 KUHP, persekutuan perdata didirikan berdasarkan persetujuan dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, barang ataupun kerajinan yang berupa tenaga dan keterampilan ke dalam persekutuan perdata. Persekutuan perdata harus didirikan oleh minimal 2 orang sekutu yang sesuai dengan definisi didirikan melalui perjanjian dan dapat didirikan dalam perjanjian sederhana tanpa perlu adanya pengajuan secara formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan pemerintah. Jika dibandingkan dengan perkumpulan biasa, pada hakikatnya persekutuan perdata tidaklah berbeda dengan perkumpulan biasa. Hanya saja pada persekutuan perdata haruslah ada tujuan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan pada persekutuan lain tidak diharuskan untuk itu. Pada persekutuan perdata, pemasukan merupakan unsur yang mutlak harus dipenuhi, yang berupa pemasukan barang, uang, dan tenaga. Materi ketiga tentang koperasi akan disampaikan oleh Danta. Kepada Danta dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danta Utama, NIM 2059123. Saya akan menjelaskan materi tentang koperasi. Berikut penjelasannya. Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris, yaitu cooperation, yang artinya bekerja sama. Ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli, yaitu 1. Menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf perekonomian berdasarkan asas tolong-menolong. Yang kedua, menurut Arifinal Caniago, koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang ketiga, menurut Munker, koperasi adalah organisasi berasalkan tolong-menolong yang mengelola urus niaga secara berkelompok. Tujuan meningkatkan urusan ekonomi berada dengan atas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial. Berbeda dengan badan usaha pada umumnya, koperasi dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Tujuan tidak lebih terutama pada bidang ekonomi. Koperasi juga dipahami sebagai badan hukum yang didirikan sebagai asas kekeluargaan. Tujuan didirikannya koperasi: 1. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggota-anggotanya serta masyarakat sekitar. 2. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. 3. Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Fungsi koperasi: 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya perlindungan mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian masyarakat rakyat sebagai kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sogo gurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jenis-jenis koperasi: 1. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggota orang seorang. 2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Prinsip dasar koperasi: 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. 7.
menuju kerjasama antar koperasi. Manfaat jadi anggota koperasi. 1. Anggota koperasi berhak mendapatkan SHU yang diterima anggota koperasi berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih koperasi tersebut. 2. Jadi anggota koperasi bisa menghemat pengeluaran. 3. Pinjam uang di koperasi juga lebih untung karena bunga yang dibebankan lebih rendah sehingga cicilan kredit lebih kecil. 4. Jadi anggota koperasi juga bisa mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Peran koperasi. Koperasi berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar azas kekeluargaan dan demokrasi. Ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang. Modal koperasi. Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain itu, modal koperasi juga berasal dari hibah modal, pernyataan modal, pinjaman dari anggota sumber lain yang sah. Proses pendirian koperasi. Pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris. Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah akta pendirian koperasi disahkan oleh menteri. Keempat, tentang yayasan akan disampaikan oleh Azia. Kepada Azia dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Azia Diananda dengan NIM 200599053. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Bidang sosial yang paling umum antara lain panti asuhan, panti jompo, dan bidang pendidikan. Bidang keagamaan antara lain pendidikan agama, media, dan lain-lain. Bidang kemanusiaan seperti penanggulangan bencana. Selanjutnya, komponen yayasan. Komponen yayasan terbagi 3. Yang pertama, pembina. Pembina merupakan organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang tentang yayasan atau anggaran dasar. Pembina tidak harus selalu pendiri yayasan. Yang kedua, pengurus. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang ketiga, pengawas. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan, serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan kepengurusan yayasan. Yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 orang pengawas, di mana wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur di dalam anggaran dasar. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus. Pengelolaan yayasan. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Menurut Panggabean, terdapat 3 aspek yang perlu menjadi pedoman dalam mengelola yayasan. Yang pertama yaitu aspek manajerial, yang kedua aspek keuangan, dan yang ketiga aspek perpajakan. Selanjutnya, persyaratan pendirian yayasan, yaitu terdapat 6 syarat. Yang pertama, akta pendirian perusahaan dari notaris. Yang kedua, pendaftaran akta pendirian kepada Menteri Kehakiman. Yang ketiga, surat keterangan domisili. Yang keempat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP yayasan. Yang kelima, nomor pokok wajib pajak atau NPWP pengurus yayasan. Yang terakhir, yaitu izin usaha sesuai dengan bidang usaha yayasan. Atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.